Oke, di depan kita ada Xenia 40 jutaan. Kita sedikit coba cek aja dulu unitnya. Eksteriornya menurut gua C, interiornya C, mesin terkategori C. Dan ini di open di 50 juta rupiah. Berikutnya ada Karimun dan ini harga 40 jutaan. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada mobil sedan 60 jutaan. Di depan kita 2017 automatic transmission, pajaknya mati di bulan 5 kemarin. Ini masuk di 85 juta. Di depan kita nih ada Toyota Rush 2014 dan ini kondisinya masih serba C ya. Pajak mati di bulan Januari 2021 kemarin. Masih terkategori C, cuman butuh di maintain lagi. Di open di harga 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit dan kita akan cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smartbit. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Smartbit, cek aja di deskripsi video gue ini ada informasi lengkapnya, websitenya, jadi teman-teman bisa tahu gimana cara lelang, depositnya berapa, biaya administrasinya berapa, dan nanti teman-teman bisa pelajarin semuanya di websitenya yang ada di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi update feeds harian terbaru dari Douzo21. Ada unit apa aja yang menarik di sini? Kita langsung screening aja. Teman-teman ikutin video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi dan manfaat buat teman-teman semua. Oke, di depan kita ada Xenia 40 jutaan. Kita sedikit coba cek aja dulu unitnya. Di depan kita nih ada Xenia LI 1000 cc ya, 2006, manual transmission dengan kondisi pajak mati di bulan 7 2021 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Di open di 42 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu guys. Oke, di depan kita nih ada satu mobil mungkin buat operasional ya, cuman 40 jutaan atau mungkin buat dibangun kembali. Nah, ini ada Xenia LI 1000 cc dengan 40 jutaan. Kalau kita lihat eksteriornya sudah kusam, repaint seperti ini. Bannya ini masih cukup layak pakai lah walaupun oplosan ya. Velgnya sudah dicat lagi alloy seperti ini warna biru. Terus headlamp masih cukup lah kalau menurut gua dengan kondisinya seperti ini ya. Belum ada fog lampnya di bagian unit ini. Kalau kita cek di bagian sisi-sisinya, nah, lisplang sebelah kiri depan sudah penyok, ada baretan-baretan kasar. Terus di bagian cangkang spionnya sudah dimodif lagi dan ini bukan bawaannya tipe LI ya. Terus kalau ke belakangnya lagi kusam, berasa banget guys, dan baretan-baretan kasar juga ada di sini. Nah, kalau kita lihat di bagian sisi belakang, stop lamp sih masih cukup ya. Polosan belum ada sensor parkir, spoiler ada, wiper ada, belum defogger sih untuk kaca belakangnya. Lanjut di sisi bagian sebelah kanan ada beberapa baretan kasar dan ini ada beberapa quarter yang mengusam, panel-panel pintunya masih cukup dan ini masih cukup presisi lah di bagian eksteriornya. Sedikit kita intip di bagian interior, jok masih lengkap, 7-seater masih kondisi agak bersih sih kalau di bagian dalam. Kalau menurut gue ini kayak rawatan banget ya. Ini tahunnya sudah cukup lumayan tua. Untuk di bagian konsol tengah, head unit sudah monitor double din. Layout dashboard ini masih cukup oke, setirnya yang sudah agak ngelupas-ngelupas nih. Tapi di bagian interior sih kalau menurut gue masih cukup oke guys. Nah, ini buat teman-teman yang nyari bahanan, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia LI 1000 cc ya, manual transmission tahun 2006 guys. Memang sudah cukup tua nih dan juga sudah cukup langka. Awal-awal keluar ya, generasi awal. Ini pajak mati di bulan 7 2021 kemarin, plus plat nomornya juga mati nih. Jadi harus langsung balik nama, enak nih. Eksteriornya kalau menurut gua kusam ya, agak kurang. Interiornya masih cukup oke sebenarnya di tahun 2006 ini. Mesinnya terkategori DD. Dan ini di open di 42 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung screening aja di Balai Lelang Smartbit biar nggak ketinggalan unitnya nih guys. Oke, next di depan kita nih ada Grand Max, bukan blind van tapi ini yang minibus atau yang van ya. Kita coba cek nih, 40 juta doang guys. Ini ada Grand Max 1300 cc tipe D ya, 2013. Belum tahu nih AC atau PS atau ACPS. Pajak mati di bulan 2 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, di open di 40 juta rupiah. Oke, kita screening aja di bagian eksteriornya. Kalau kita lihat headlampnya juga sudah kusam banget, warnanya silver dan agak sedikit mengusam tapi ketolong karena silver jadi masih kelihatan cukup oke. Velg sudah alloy seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an. Ada beberapa kusam kecil-kecil ya di sini dan ada beberapa baret-baretan. Terus untuk di bagian panel-panelnya sih masih cukup oke. Ini tipe D guys, bukannya ke samping nih. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih oke, ada baret yang sudah mengarat guys di bagian pintu sebelah kanan belakang tulangannya. Belum ada sensor parkir juga. Stop lamp yang sebelah kirinya ya ini masih oke walaupun ada sedikit retak. Kita cek di sisi bagian sebelah kiri masih cukup oke dan masih cukup presisi. Kaki-kakinya juga katanya masih cukup dan ini kondisinya masih presisi nat-natnya, kecuali di bagian bumper depan dan fendernya itu sudah agak renggang karena klepnya juga sudah patah.
Oke deh, kita coba intip di bagian interiornya seperti apa guys. Oh, ini interiornya kalau begini biasanya akinya soak ya. Wah, sayang nih fan jadi blind fan karena di belakangnya nggak ada joknya sama sekali. Harusnya ini ada joknya, jadi joknya cuma di depan doang. Jadi ini kayak mobil operasional aja. Ini yang AC tapi nggak tahu nih sudah PS atau belum. Ini manual transmission, head unit double din seperti ini, dan kondisinya mesinnya masih terkategori cukup lah kalau menurut gua nih. Ini tinggal butuh di touch up lagi, cuman kekurangan di bagian interior adalah unitnya ini sayang ya nggak ada jok di bagian belakangnya, sudah hilang. Nah, ini sudah AC tapi belum tahu ya PS atau enggak nih. Jadi kayaknya sih sudah power steering juga sih. Nah, ini masih engkol tapi kalau untuk di Grand Max untuk di kacanya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan fan. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan 2013. Nah, ini kayaknya masuk ke kategori AC, tapi nggak tahu nih power steering atau enggak nih. Jadi nanti teman-teman cek aja di Balai Lelang Smart Beat. Pajak mati di bulan 2 2020 kemarin. Eksteriornya C, agak kusam, interiornya kurang banget karena jok belakang sudah nggak ada guys. Jadi ini buat operasional aja. Kita estimasi jok aja bisa sekitar 1,5 sampai 3 jutaan. Oke, tergantung nanti kita dapat dari vendornya berapa. Ini cukup kurang kalau di bagian interior kalau menurut gua. Kalau untuk di bagian mesin, akinya soak dan kondisinya masih cukup kering sih. Intinya masih terkategori C, cuman butuh di maintain lagi. Di open di harga 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat. Ada unit-unit menarik di Balai Lelang Smart Beat untuk event lelang berikutnya. Oke guys, di depan kita ini ada Daihatsu Ayla tipe M manual transmission. Dan ini masuknya kalau nggak salah masih ke 1000 cc ya. Ini tipe M-nya, tipe yang hampir di bawahnya standar, masih tengah-tengah lah. Nah, ini tahun 2017. Ini pajaknya mati di bulan 6 2018 kemarin nih guys. Jadi ini cukup lumayan panjang ya pajaknya ya. Eksteriornya menurut gua C, interiornya C, mesin terkategori C. Dan ini di open di 50 juta rupiah. Seperti apa sih unitnya? Kita screening aja. Untuk di bagian eksterior seperti ini ya, grillnya belum ada chrome sama sekali, sama di bagian garnish-garnishnya belum ada, fog lamp juga belum ada nih di tipe M. Untuk di bagian headlamp agak sedikit kusam tapi masih cukup oke, bisa diservis dan masih bening lagi kalau menurut gua. Sudah ada pengait JDM di bumpernya dan di bagian fendernya, ini juga sudah agak mengarat ya. Kalau gua sih lebih prefer dilepas, tapi masalahnya akan ada bolong ya di bagian bumper. Ini kayaknya pernah repair, jadi pemasangannya pun juga kurang presisi. Velg pastinya masih kaleng ya, dan ini tutup dopnya Toyota bukan Daihatsu. Nah, cuman yang penting masih ada tutup dopnya ya, sama-sama aja. Terus untuk di bagian sisinya nih ada stiker stripping seperti ini. Catnya sih masih cukup oke, hanya saja di bagian panel pintu sebelah kanan nih pernah nabrak dan dekok seperti ini nih guys, dan baret kasar sampai ke quarter belakang dan menyebabkan bumper yang belakang sama fendernya juga kurang presisi. Lanjut di bagian belakang tipe E polosan, belum ada spoiler, belum ada wiper, belum ada sensor parkir. Stop lamp sih masih oke, termasuk reflektor bagian pintu bagasinya ya, masih oke banget. Cat di bagian bumper sudah agak mengusam nih, beda sama cat yang lain nih. Jadi ini kayaknya belum di repair dan belum diapa-apain, dan ini sisanya udah dicat ulang kayaknya ya, karena beda banget nih warnanya. Kalau di bagian sebelah kiri dari belakang masih cukup presisi, ada sedikit baretan kasar. Di bagian bawah panel pintu sebelah kiri belakang nih ada sedikit baretan dan penyok-penyok kecil. Lalu sisanya masih terbilang cukup presisi. Ban sebelah kirinya sudah bocor nih guys. Ya, kondisi bannya sih kurang lebih ya 20-30%. Oke, coba kita intip interiornya seperti apa. Oke, di bagian interiornya ini untung nih warna hitam ya. Kalau nggak warna hitam dia kusam nih. Tapi ini karena warna hitam hanya ada beberapa baret-baret pemakaian aja, dan ini masih nggak kelihatan kusam. Jok ini masih trim bawaan pabrikan, sayang tapi di sini banyak bolong juga nih guys, karena memang karena merokok ya mungkin sebelumnya, jadi joknya bolong-bolong. Terus di bagian belakang joknya kusam, banyak noda juga, harus disalon kembali. Ini sih harus di retrim sih, kayaknya nggak bisa nih, sayang banget ya. Setir ini masih ada teksturnya, jadi kayaknya odometernya masih cukup rendah. Terus kalau untuk di bagian head unit ini masih single din bawaan pabrikan, sisanya masih terkategori cukup, cuman ada sedikit kisi-kisi AC yang mendelep nih guys, jadi harus di repair. Nah, ini adalah kondisi di bagian dalamnya. Kalau menurut gua C, cuman butuh di touch up lagi guys biar lebih oke. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 50 jutaan, di depan kita ini ada Daihatsu Ayla. Ini tipe M manual transmission guys. Ini tahun 2017. Pajak mati di bulan 6 2018 kemarin. Jadi ini jadi salah satu PR. Eksteriornya nih menurut gua C, interiornya C, cuman butuh di touch up lagi, mesinnya terkategori C. Ini di open di 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smart Beat guys.
Lanjut kita cek di depan kita nih ada March ya, 50 jutaan. Seperti apa nih, kita langsung screening aja. Oke, di depan kita nih ada Nissan March 2011 guys. Ini manual transmission warna silver seperti ini ya, dengan kondisi pajak mati di Januari 2021 kemarin. Eksteriornya masih C katanya, interior C, mesin terkategori C, dan ini di open di 58 juta rupiah. Kita screening aja. Untuk di bagian eksterior, headlamp masih terkategori cukup, butuh diservis sedikit nih karena ada sedikit warna menguning ya. Fog lamp belum ada. Terus di bagian velg, ini masih OEM bawaan Nissan, dengan kondisi ban sih masih sekitar 50%, masih cukup tebal juga dan masih cukup layak pakai. Ada beberapa yang kurang presisi di bagian bumper depan sebelah kiri. Ini sayang banget, harus di repair lagi. Tapi ke belakangnya sampai ke quarter ini nat-natnya masih terbilang cukup presisi. Karena warna silver jadi nggak kelihatan kusam, butuh dicuci poles lagi biar kelihatan oke nih guys. Lanjut di bagian belakang, stop lamp masih oke. Mobil kecil seperti ini sudah defogger ya, Nissan keren banget sih memang. Terus di bagian spoiler, wiper masih ada, polosan belum ada sensor parkir di bagian belakang. Dan buat teman-teman yang belum pernah lihat bagasinya March, nah ini bagasinya terbilang cukup sih kalau menurut gua. Seperti ini, sudah ada penutupnya juga. Ini adalah kondisi di bagian dalamnya, agak sedikit kusam, namun kita nanti akan ke dalam aja. Oke, kita langsung cek di sisi kanannya. Nah ini dari sisi kanan sebelah belakang masih terbilang cukup presisi. Nah, ini ada sedikit noda dan penyok kecil ya. Ini list plangnya juga kayaknya pernah sedikit kebaret, jadi ini harus di repaint dan di repair sedikit. Interiornya coba kita cek. Oke, di bagian interior ini agak kusam, joknya juga sudah ada yang bolong, joknya juga kusam. Nah ini bagian dalam nih butuh di salon lagi sih, butuh dicuci lagi, cuman masih cukup wangi kalau menurut gua. Ini adalah layout dashboardnya. Sayang di bagian setirnya ini sudah ngelupas kulitnya. Emblem Nissan-nya nih juga sudah sangat sayang ya, jadi harus diganti lagi. Ini konsol tengah dan di bagian tengahnya nih masih cukup oke. Jadi di bagian interior sih juga termasuk masih terbilang cukup sih kalau menurut gua ya. Oke nih buat teman-teman yang nyari mobil 50 jutaan, di depan kita nih ada Nissan March 2011 manual transmission dengan pajak mati di Januari 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin C, dan interior ini masih cukup wangi ya, hanya butuh di touch up lagi biar lebih oke lagi guys. Di open di harga 58 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, lanjut berikutnya ada Karimun dan ini harga 40 jutaan. Kita langsung coba screening aja guys. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon tipe GS tahun 2016 dengan pajak mati di bulan 6 2020 kemarin, dan ini mati juga platnya di 2021 ini. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 40 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Di bagian eksteriornya nih, headlamp ini masih cukup, cuman sudah agak menguning, jadi butuh diservis lagi. Fog lamp dan garnisnya masih oke, chrome ya seperti ini, dengan kondisi di bagian depan sudah ada bulbar tambahan. Ini bulbarnya dari TRD Sportivo, nggak tahu nih dari bulbar mana nih, bulbarnya Ayla atau apa, gua nggak tahu. Aksesoris tambahan ya. Velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya dengan kondisi bannya variatif ya, ada yang masih 70%, ada yang 30%. Lalu kita cek di bagian sisi-sisinya, ada beberapa baretan seperti di cangkang spion, sisanya nat-natnya masih cukup presisi sampai ke quarter belakang. Kita cek di bagian belakang, stop lamp sih masih oke, emblem masih cukup lengkap ya, Karimun Wagon R GS Suzuki Indonesia masih ada, belum ada wiper, spoiler tambahan sudah ada, polos, belum ada sensor parkir di bagian belakang, stop lamp dua-duanya masih oke. Bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini masih cukup oke sih, masih terbilang presisi, hanya baret-baret pemakaian aja. Dan kita lihat di bagian interior nih. Oke guys, di bagian interior sih terbilang masih cukup oke. Untuk power window-nya hanya dua, depan, kiri, dan kanan. Setir, ini kulitnya sudah agak sedikit melupas-melupas ya. Belum Suzuki masih ada. Head unit sudah monitor double din. Di bagian tengah AC masih analog. Ya ini bagian joknya ini sudah agak kusam, harus butuh di salon kembali guys. Untuk di bagian sisi belakangnya joknya juga kusam, harus butuh di salon. Plafon ini masih terkategori cukup. Jadi di bagian interior ya memang masih terkategori cukup sih kalau menurut gua guys. Oke nih, buat teman-teman yang nyari mobil 40 jutaan untuk pakai sendiri atau untuk harian yang irit nih. Nah ini di depan kita nih ada Suzuki Wagon R tipe GS 2016 manual transmission. Ini irit banget nih guys, karena 1000 cc 3 silinder ya. Dan ini masih cukup lumayan lah, bodinya compact dan ini nggak terlalu berat kalau untuk nanjak sebenarnya. Ini pajak mati sayang nih di bulan 6 2020 kemarin, termasuk platnya nih mati di 2021 kemarin juga di bulan 6. Jadi harus segera dicek nih dan harus segera dibayar. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil sedan 60 jutaan. Kelihatannya sih masih oke, cuman kita coba screening aja dulu ya.
Oke teman-teman, di depan kita nih ada Honda City 2007 yang tipenya VTEC nih, automatic transmission. Nah ini dicari-cari juga nih banyak orang, kondisinya masih oke sih kalau menurut gue ya. Ini pajak mati di bulan September nanti nih 2022, jadi pajak masih panjang guys. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Ini di open di 60.500.000. Coba kita screening ya. Nah ini di bagian eksteriornya sih masih terlihat cukup oke ya. Ini hanya kotor debu aja kena hujan dan debu ya, jadi harus dicuci steam aja. Kalau untuk di bagian cat kayaknya sudah full repaint body nih, jadi kelihatan banget nih sudah ada touch-up seperti ini. Headlamp sudah diservis jadi masih bening banget, fog lampnya masih terkategori cukup. Velg sudah OEM Hondanya dengan kondisi ban sebenarnya masih 60%-an karena masih cukup tebal, cuman yang depan sebelah kanan sudah bocor. Bagian fender sebelah kanan dan bempernya ini agak sedikit kurang presisi. Tapi kalau kita lihat ke bagian belakangnya, nat-natnya masih oke, catnya juga masih cukup oke ya, dan masih presisi nih. Untuk di bagian belakangnya, emblem VTEC dan City-nya masih ada, muffler sudah gantian, 2 titik sensor parkir, lalu di bagian belakang sudah defogger ya. Jadi ini di bagian belakang sih masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gua. Sisi bagian sebelah kiri dari unit ini juga masih oke, masih cukup presisi, dan kalau teman-teman lihat nih hanya kotor debu aja ya. Catnya nih cukup agak sedikit rapi ya, walaupun kayaknya cuma cat siraman doang nih. Masih oke, masih cukup presisi untuk nat-natnya. Oke, seperti apa di bagian interiornya? Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, agak sedikit kusam di bagian armrest, wajar sih. Joknya nih guys, keren, sudah trim kulit seperti ini, walaupun agak pecah-pecah tapi sudah kelihatan premium. Setir sudah menipis tapi belum mengelupas ya, dan ini seratnya masih keras. Terus di bagian konsol tengah ini masih cukup terbilang rapi, head unit masih bawaan pabrikannya. Ini adalah di layout dari dashboardnya. Lalu untuk di kondisi belakang juga masih oke sih kalau menurut gua, dan ini adalah kondisi di bagian plafon. Ya ini butuh di salon sedikit aja udah oke banget sih kalau menurut gua guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Honda City. Nah ini Honda City-nya tahun 2007, tapi yang VTEC nih guys, automatic transmission. Jadi untuk perkotaan nih enak banget nih guys. Dengan pajaknya masih hidup guys sampai bulan 9 2022 nanti. Eksteriornya masih terkategori cukup ya kalau menurut gua, interiornya cukup dan kayaknya terlihat rawatan. Mesinnya terkategori C katanya. Dan ini di open di 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil Calya yang Matic, di depan kita nih ada nih. Ini adalah Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2017 nih guys. Pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 85 juta rupiah. Dan ini harga di showroom ya, kalau memang teman-teman tahu, untuk di beberapa bulan terakhir harganya cukup naik ya. Harganya nggak tahu kenapa bisa naik. 2017 automatic transmission dengan kondisi pajak hidup itu bisa di 115 sampai 118 juta guys. Dan yang di depan kita 2017 automatic transmission pajaknya mati di bulan 5 kemarin, ini masuk di 85 juta. Jadi ini masuk ke harga bajongan. Kalau memang kita dapat harga dasar, langsung ya teman-teman estimasikan aja. Langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Kita screening di bagian eksteriornya. Ini warna putih dan masih bisa dipoles lagi, bisa oke ya, walaupun agak kelihatan kusam, apalagi di bagian bumper nih sudah agak menguning banget, beda dengan fendernya. Terus di bagian headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome-nya masih oke, velg juga masih bawaan OEM dari Toyotanya, kondisi ban masih 60% lebih. Terus di bagian sisinya ada yang penyok kasar seperti ini nih. Nah ini butuh di repair lagi dan ini butuh dipoles lagi, cuman nat-natnya masih cukup presisi guys. Ke bagian belakang, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, wiper oke, spoiler masih belum ada tambahannya lagi, emblem masih cukup lengkap nih guys. Nah lanjut kita ke bagian sisi sebelah kiri. Quarter sama pintu tengah nih kelihatan kuning banget, dan ini sudah beda banget, jadi sudah ada yang di repaint ya. Ini belangnya teman-teman bisa ngeliat sendiri. Terus di bagian nat-natnya sih masih presisi ya. Hanya saja di bagian ban depan sebelah kiri depan sudah diganti dengan spare tire atau ban serep. Sisanya masih terkategori cukup presisi guys. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya, agak gelap ya. Untuk transmisinya otomatis, joknya trim bawaan pabrikan masih oke banget. Belum ada yang kusam banget sih kalau menurut gua. Plafon masih cukup, setir masih oke, dashboard masih oke, interior masih cukup baik kalau menurut gua guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Calya, di depan kita nih ada Toyota Calya tipe G automatic transmission tahun 2017 guys, dengan pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Estimasikan aja nih teman-teman, cek ya. Eksterior menurut gua C, ada beberapa PR lagi, interiornya C, mesin terkategori C, dan ini di open di 85 juta rupiah. Kalau emang masuk hitungan teman-teman, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Berikutnya ada Toyota Rush. Nah ini kita langsung cek aja, masih unsold nih yang kemarin. Nah ini ada datanya. Toyota Rush S automatic transmission tahun 2014. Pajak mati di Januari 2021 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Ini di open di 110 juta rupiah.
Ini yang pernah kita cek kemarin harganya sih kayaknya kemarin 115 ya, sekarang 110 nih kalau nggak salah. Sudah agak turun harganya. Untuk di bagian headlamp masih oke, fog lamp oke, ada sensor parkir atau corner parkir di bagian depannya, ada baretan kasar di bagian bempernya. Jadi ini butuh di repaint aja. Velg masih OEM dari bawaan rasnya dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Terbilang masih presisi untuk nat-natnya. Ke bagian belakang nih catnya udah ada beberapa yang kusam, jadi butuh di repaint lagi. Sudah ada roof rail di bagian atas dan ini adalah kondisi bagian atasnya. Lanjut di belakangnya seperti ini guys, stop lamp masih oke, ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Dan ini masih ada ban serep, spoiler masih ada, defogger untuk kaca belakang, spoilernya juga masih oke nih guys. Nah ini adalah kondisi di bagian belakangnya, sayang ban belah kirinya ada kempes, terus ada beberapa baret-baret kasar, penyok-penyok kecil nih guys seperti ini nih, jadi ini harus di repair lagi nih guys. Ini juga lagi mau dicek nih, cuman kondisinya sih masih cukup oke sih kalau menurut gue ya. Oke, sedikit bagian interiornya guys. Nah, interiornya sudah di-trim warna merah seperti ini, dan ini adalah kondisi di bagian joknya sudah ada yang sobek, automatic transmission seperti ini dengan kondisinya agak kusam, jadi setirnya pun juga sudah mengkelet semua. Tapi overall ini butuh di salon aja, dan sisanya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gue ya. Head unit sudah double din monitor seperti itu. Hey guys, di depan kita nih ada Toyota Rush 2014 dan ini kondisinya masih serba C ya, pajak mati di bulan Januari 2021 kemarin. Eksterior masih C, interior mesin C, dan ini di open di 110 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan nih, jangan sampai ketinggalan nih. Ada beberapa orang yang sudah ngecek unit ini, jadi teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang mungkin saat ini bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit di siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa nih guys, cek di deskripsi video ini ada informasi lebih lanjut dari Balai Lelang Smartbit ya. Jadi mau lengkapnya, mau tahu tentang lelangnya, langsung cek di websitenya, ada di deskripsi video ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.